Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat Advent saudara. Dengarkanlah firman Tuhan hari ini dari Yesaya 12 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion, sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada penggalan dari lagu Kidung Jemaat yang mengatakan, bila beban berat melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya akan kagum oleh kasih-Nya. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup sekarang ini sesungguhnya bagi kita adalah hidup yang bersyukur. Karena bersyukur adalah pintu masuk menuju kepada kebahagiaan. Dan tentunya rasa syukur itu lahir dari kemampuan kita, kesadaran kita melihat berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Demikianlah di dalam umat Israel begitu banyak berkat yang mereka hidup. Betul mereka dimarahin, betul mereka mendapat murka dan hukuman karena pelanggaran dosa mereka. Tetapi lebih daripada itu, tujuan daripada kemarahan Tuhan adalah mengembalikan mereka menjadi umat-Nya, membentuk mereka kemudian menjadi umat pilihan Tuhan dan alat kemuliaan-Nya. Maka karena itulah di sini, di dalam perikop bacaan kita disaksikan betapa baiknya Tuhan itu. Walau dimarahi, tetapi cinta kasih Tuhan lebih besar, dan kemudian mereka telah diselamatkan. Dan bersuka cita menimba dari air keselamatan yang telah disediakan oleh Allah. Demikian juga kita sekarang ini, kita harus bersyukur dalam hidup kita, apabila kita menghitung berkat Tuhan, bukan menghitung-hitung pergumulan dan persoalan-persoalan yang kita hadapi. Maka kita harus bersyukur dalam kehidupan yang pertama sekali karena dosa kita diampuni. Karena sesungguhnya apa yang kita lakukan, segala sesuatunya sangat banyak dengan dosa-dosa. Pikiran kita sering sekali membawa kita jauh dari Tuhan. Berpikir negatif. Demikian juga perasaan dan hati kita. Hati kita sering sekali diisi oleh iri, benci, dendam, dan lain sebagainya. Tangan kita sering sekali melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Singkatnya, totalitas hidup kita ini penuh dengan dosa. Tetapi kasih Tuhan lebih besar daripada dosa-dosa kita. Maka kita diampuni, diperdamaikan kepada Tuhan melalui Kristus Yesus. Maka untuk yang satu ini, kita harus bersyukur. Yang kemudian, Tuhanlah yang punya waktu. Bila hingga hari ini menjelang akhir tahun kita diberikan napas kehidupan, diberikan waktu bagi kita, maka kita harus bersyukur. Dan sebagai ungkapan rasa syukur, selagi ada waktu, maka tugas kita adalah mempercakapkan, menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan kepada seluruh bangsa-bangsa. Melakukan hal-hal yang baik dalam seluruh kehidupan kita ini. Itulah rasa syukur kita. Yang kemudian kita bersyukur karena diberikan napas kehidupan walau harus melewati masa pandemi COVID-19 hingga sekarang ini. Bila napas hidup itu masih diberi, kita harus bersyukur memuji Dia yang kemudian hidup kita dipelihara.
Segala sesuatu pasti ada. Walau ada krisis karena perang Ukraina dengan Rusia, ada krisis pangan, krisis ekonomi dan lain sebagainya. Tapi faktanya, hingga hari ini kita masih dapat makan dan minum. Kita harus bersyukur untuk itu. Yang kemudian saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan menyediakan masa depan bagi kita. Hal itu ditandai dengan tiap pagi matahari terbit. Dan lebih daripada itu, masa depan di dunia ini, lebih daripada itu, Tuhan menyediakan masa depan bagi kita, yaitu Yerusalem yang baru, yang menjadi tujuan besar dari setiap umat percaya. Kesanalah arak-arakan orang percaya berjalan bersama-sama. Karena itu, alasan kita untuk bersungut-sungut tidak ada. Sesungguhnya kalau kita menghitung berkat Tuhan, kita akan kagum, kita akan heran, dan kemudian kita harus mengungkapkan rasa syukur kita. Maka bersyukurlah, 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 sebab keselamatanmu ada pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Begitu besar kasih-Mu kepada kami. Putra tunggal-Mu Tuhan anugerahkan. Bapa ampuni dosa kami. Bapa beri nafas hidup. Dan Tuhan beri juga waktu bagi kami memperbaiki kesalahan dan melakukan segala hal yang baik. Dan Tuhan juga menyediakan masa depan yang cerah bagi kami. Maka untuk segala sesuatu itu, terimalah syukur kami. Pakailah kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat hari Minggu, selamat Advent. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.